di pertemuan kelima OpenCV Face Recognition ini, yang pertama ada pip install OpenCV contrib Python. Di sini kita menginstal OpenCV versi lengkap contrib. Nah, kenapa penting? Karena fitur fake recognition ini ada berisi tentang eigenface, Fisher face, LBPH ada di modul ini. CV2 titik face bukan di OpenCV biasa. Habis itu ada pip install scikit-learn. Terus di sini library untuk machine learning dipakai untuk klasifikasi, evaluasi model, dan bantu pengolahan data wajah. Habis itu pip install more intertools. Nah, library ini tambahan untuk memanipulasi data atau iterasi biasa bantu proses database seperti opsional tapi mempermudah codingan. Terus habis itu ada import OS, import CV2, import NumPy as, NP, terus import matplotlib, terus ada itu ini tuh untuk import matplotlib ini dia untuk menampilkan gambar atau visual. Nah, konsep face recognition ini itu artinya ambil gambar, terus ekstrak ciri, ubah jadi data, dan klasifikasi siapa orangnya. Lalu kita masuk ke face recognition agent face. Di agent face ini atau PCA ini, ide utamanya gambar wajah itu dimensi besar banget. Contohnya 100 x 100 pixel sama dengan 10.000 fitur. Jadi harus diperkecil dimensinya. Cara kerjanya adalah kita ubah gambar jadi vektor menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. Terus habis itu ambil fitur paling penting saja. Nah, kelebihannya itu cepat, sederhana, terus kekurangannya kurang akurat kalau pencahayaannya beda, tidak mempertimbangkan kelas orang. Terus habis itu ada Fisher face. Nah, di sini adalah dia itu memperbaiki dari agent face, terus bedanya tidak hanya lihat variasi data, tapi juga membedakan antara orang atau kelas. Dia itu menggunakan LDA atau Linear Discrimination Analysis. Terus kelebihannya adalah lebih akurat dari agent face, lebih tahan terhadap pencahayaan. Terus ada local binary pattern histogram atau LBPH. Dia ini yang paling sering dipakai OpenCV. Cara kerjanya adalah setiap pixel dibanding dengan tetangganya, terus dibuat jadi kode biner 0 dan 1, diubah jadi histogram. Intinya, dia mengenali pola tekstur wajah. Nah, kelebihannya itu dia stabil walaupun pencahayaan berubah. Cocok untuk real time, terus paling praktis. Lalu kita ke prepare dataset. Nah, live show dataset image class label ini tuh membuat fungsi untuk menampilkan sebuah gambar dari satu kelas atau orang. PLT fitur fix size 14,5 ini dia mengambil tampilan figur dengan ukuran lebar 14 dan tingginya 5. Terus habis itu K sama dengan 0. Nah, variabel index ini untuk mengambil gambar dari list. Habis itu for I in range 1,6. Ini tuh loop untuk mengambil 5 gambar, menampilkan 5 gambar. Nah, ada PLT subplot 1,5, I. Nah, dia membagi tampilan jadi satu baris, 5 kolom, lalu isi posisi ke I. Habis itu ada 3 PLT titik I'm show image class. Terus min 1 di sini dia menampilkan gambar berwarna BGR ke RGB karena OpenCV baca gambar dalam format BGR, jadi dibalik pakai
-1. Terus ada expand plt IMSO image class. Terus habis itu apa namanya, CMP gray. Nah, ini tuh kalau error biasanya gambar grayscale tampilkannya sebagai abu-abu. Terus ada PLT title atau label. Nah, ini dikasih judul atau nama orang. PLT axis ini dia itu menghilangkan sumbu atau biar bersih. Terus PLT tick layout ini mengatur jarak antar gambar supaya rapi. K plus sama dengan 1, dia itu pindah ke gambar berikutnya. PLT show ini dia menampilkan semua gambar ke layar. Terus habis itu ada dataset folder sama dengan dataset. Nah, folder tempat dataset gambar disimpan. Terus ada name, image. Terus habis itu ini tuh image itu menyimpan gambar, sedangkan names ini dia menyimpan label atau nama orang. Terus for folder in OS list dir database folder, dia itu loop semua folder atau tiap folder sama dengan satu orang. Terus ada for name in OS titik list dir, ini itu dia mengambil maksimal 70 gambar per orang. Terus ada image sama dengan CV2 IMRate, ini tuh membaca gambar pakai OpenCV. Terus ada image open image, terus name open atau foldernya, ini tuh gambar kesimpan ke image. Terus habis itu nama orang ke names. Nah, label NP uniku ini atau name ini itu mengambil data nama orang tanpa duplikat. Habis itu ada label. Nah, dan ini hasilnya. For in label ini, yang ini adalah loop tiap orang. IDSNP word ini dia itu cari indeks semua gambar yang punya label tersebut. Terus habis itu image class IMJ ini ada -1 plus 1, dia itu mengambil gambar dari orang itu saja. Ada show dataset image class label, tampilkan 5 gambar dari orang tersebut. Ini untuk gambar-gambarnya. Selanjutnya yaitu crop, resize, and cover to grayscale for detection for face area using cascade classic. Codingan yang pertama yaitu face case CV2 case Sapphire, di mana CV2 case Sapphire itu digunakan untuk membaca model deteksi wajah. Terus yang file XML ini digunakan untuk data training untuk mendeteksi wajah. Terus selanjutnya yaitu depth detection face image IDX, yaitu mendeteksi wajah, crop, dan resize gambar. Terus IMG CP2 CV color, IMG CP2 color BGR gray, yang digunakan untuk mengubah gambar dari warna RGB atau BGR ke grayscale. Karena deteksi wajah lebih cepat dan akurat di grayscale. Terus yang selanjutnya yaitu face case detection multiscale IMG 1.3,5, yang dimana detect multiscale yaitu mendeteksi wajah dalam gambar. Terus 1,3 yaitu skala zoom. Terus yang 5 nya adalah akurasi deteksi. Terus selanjutnya yaitu XYWH face dengan 0, yaitu mengambil wajah pertama yang terdeteksi. XY nya adalah posisi, WH nya adalah ukuran. Terus yang selanjutnya yaitu IMG Y banding Y plus H, Y banding X plus W, yang dimana
mengambil hanya bagian wajah dari gambar dan backgroundnya dibuang. Terus yang selanjutnya itu IMG CV2 resize IMG 100,100 yang dimana semua wajah diubah ke ukuran 100 kali 100 pixel. Terus yang selanjutnya yaitu escape print paste not found in image IMG sama dengan not found, yaitu jika wajah tidak ditemukan maka tampilan pesannya yaitu error dan set gambar jadi none. Return IMG itu mengembalikan wajah yang sudah diproses. Terus yang selanjutnya yaitu crop image for IMG in enumerate image, yaitu IMG-nya list semua gambar, terus enumerate-nya yaitu indeks dan isinya. Terus yang selanjutnya yaitu IMG data space IMG, y yaitu gambar diproses dari fungsi. Terus yang selanjutnya yaitu IMG is not known, crop IMG, event IMG, yaitu menyimpan hasil wajah yang sudah di list. Terus selanjutnya itu else del names, yaitu menghapus elemen list saat looping bisa bikin error. Terus yang selanjutnya yaitu for label in labels, yaitu loop setiap nama orang. Terus yang selanjutnya IDS npwhere label np.array names 0, yaitu mencari posisi semua gambar dengan label tertentu. Terus IMG image class crop IMG IDS 0 banding IDS min 1 plus 1, yaitu mengambil gambar berdasarkan indeks. Terus yang selanjutnya yaitu show dataset image class to label, yaitu menampilkan wajah per orang. Terus names ini merupakan list nama banyak atau list nama. Terus print label yaitu nama unik atau kelas. Terus name with np.array np.where name label 0 per 0 name in names, yaitu penjelasannya yaitu mengubah nama menjadi angka. Terus print name underscore pitch, yaitu mengubah nama tadi menjadi tabel numerik untuk training model. Yang berikutnya ada create model recognition. Di sini ada eigenface, Fisher face, local binary pattern, histograms. Nah, jadi eigenface itu pakai PCA, yaitu cocok untuk pencahayaan stabil, dan Fisher face itu lebih tahan pencahayaan. Nah, di sini CV2 face LBPHF face recognition create. Jadi cara kerja LPBH itu setiap pixel dibandingkan dengan tetangganya, dibuat pola biner 0 dan 1, diubah jadi histogram, jadi bukan lihat warna tapi tekstur wajah. Nah, pada tahap ini tuh digunakan metode LPBH karena lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan dan cocok untuk dataset wajah sederhana. Kemudian model train crop image name face. Di sini crop image itu kumpulan wajah atau hasil crop, dan name face itu label numeriknya. Jadi contohnya itu wajah name face itu label numeriknya.
Jadi gambar itu label, wajah Colin 0, wajah Bas itu 1. Jadi model dilatih menggunakan data wajah yang telah dipotong dan diberi label numerik. Yang berikut itu ada save model. Jadi menyimpan model ke file YML. Model disimpan agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan training ulang. Kemudian yang ini ada model read LBPH. Model YML ini itu merupakan load model, yaitu membaca model dari file. Jadi model yang disimpan kemudian dibaca kembali untuk digunakan pada proses pengujian. Kemudian itu ada test model. NAPET test Colin Powell 011 GPG itu menentukan gambar uji. Kemudian IMG CV Imret PET itu membaca gambar. Kemudian IMG detect face IMG 0 ini deteksi plus crop wajah. Kemudian IDX confidence model predict IMG ini itu modelnya itu menebak. Kemudian print found label dan print confidence ini itu menampilkan hasilnya. Jadi sistem membaca gambar, mendeteksi wajah, kemudian memprediksi identitas berdasarkan model yang telah dilatih. Nah, kemudian itu ada apply to all stats dataset. Nah, di sini tuh ada test folder test. Jadi ini tuh adalah folder data uji. Kemudian ada actual names, predicate names, confidence itu merupakan untuk menyimpan hasil. Kemudian for file name in OS list dir itu loop semua gambarnya. Nah, kemudian ada if file name find JPG itu filter file gambar, ada pet untuk membuat pet, kemudian IMG CV Imret 2 pet, dan IMG detect face IMG 0 itu baca plus crop wajah. Kemudian IDX confidence itu prediksi wajah. Nah, terus kemudian ada actual names itu actual name appends itu untuk mengambil nama asli dari file. Jadi contohnya itu Colin Powell 0115 GPG. Kemudian di sini Colin Powell. Kemudian yang berikut itu, nah jadi ini tuh contoh hasil gambarnya. Nah, jadi itu print actual file name, print predict labels, kemudian print confidence itu tampilkan hasilnya. PLT IMG IMSO IMG ini itu tampilkan wajahnya. Jadi proses ini dilakukan untuk seluruh data uji sehingga dapat diketahui performa model secara keseluruhan. Jadi ini adalah contoh-contoh gambarnya ya, beserta outputnya. Nah, kemudian ada result summary. Sini from scan matrix imports confusion matrix. Jadi confusion matrix itu from scan itu matrix import confusion matrix ini itu merupakan import fungsi evaluasi. Kemudian yang berikut itu ada, nah ini ada CN if matrix confusion matrix. Jadi di sini itu, nah jadi di CFN matrix confusion matrix actual names ini yaitu hasil membandingkan hasil VS prediksi. Kemudian ada function visualisasi def plot. Ini def plot confusion matrix. Jadi di sini itu fungsi untuk menampilkan matriks. Kemudian if normalis itu jika normalis jadinya persen. Kemudian PLT IMSO di sini itu untuk menampilkan matriks. Kemudian PLT XT
Teach dan PLT-Y. Teach itu label sumbunya. Kemudian ada for I dan in iter tools itu loop isi matrix. Kemudian PLT text itu menampilkan angka di dalam kotak. Jadi confusion matrix digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah pada setiap kelas. Nah, yang berikut itu ada classification report. Jadi, from scalar matrix import classification report ini yaitu terus kemudian di sini ada print classification, kemudian ada predict classification. Jadi itu nama precision itu rel F1. Jadi precision ini seberapa akurat tebakan, kemudian recall ini seberapa banyak dikenali, kemudian F1 score ini keseimbangannya. Jadi dari analisis hasilnya itu query-nya itu 0,97. Model ini memiliki akurasi sebesar 0,97 yang menunjukkan bahwa model mampu mengenali wajah dengan sangat baik, meskipun masih terdapat sedikit kesalahan pada beberapa kelas. Jadi, dari form scalar matrix ini, yaitu baris ini digunakan untuk mengimpor fungsi classification report dari library scan matrix. Fungsi ini dipakai untuk menampilkan hasil evaluasi model klasifikasi seperti precision, recall F1 score, dan accuracy. Kemudian print classification ini, baris ini hanya mencetak judul agar output lebih rapi dan mudah dibaca. Tulisan ini bukan perhitungan, hanya sebagai penanda laporan hasil klasifikasi data uji. Kemudian pada baris yang berikut yaitu print classification report ini, jadi actual names itu berisi label asli ground truth dari dataset. Kemudian predicate names ini itu berisi hasil prediksi model. Nah, kemudian target names label itu nama kelas yang ingin ditampilkan, misalnya nama orang atau kategori. Jadi fungsi classification report ini akan membandingkan label asli dengan hasil prediksi lalu menghitung performa model. Kemudian jadi di sini itu kan tadi ini adalah contoh output di layarnya. Jadi rumus precision TP plus FP ini, precision menunjukkan seberapa tepat model ketika memprediksi suatu kelas, artinya dari semua data yang diprediksi sebagai kelas tersebut berapa yang benar. Kemudian recall-nya ini menunjukkan seberapa banyak data asli yang berhasil dideteksi oleh model. Semakin tinggi recall, semakin sedikit data yang terlewat. Kemudian F1 score ini support menunjukkan jumlah data asli pada setiap kelas. Pada contoh ini, setiap kelas memiliki 5 data uji. Kemudian accuracy yang 0,97 ini menunjukkan presentasi keseluruhan prediksi yang benar. Nah, kemudian berikut ini, di sini ada gambar kucing dan anjing. Sekarang jelaskan gambar visual ini. Jadi, lingkaran kuning itu semua data yang diprediksi sebagai kucing. Kemudian, TP true positif, kucing diprediksi kucing benar. Ucapan true positif adalah kondisi ketika data kucing berhasil dikenali sebagai kucing. Kemudian false positif, anjing diprediksi kucing salah. Ucapan false positif terjadi saat anjing salah diklasifikasikan sebagai kucing. Nah, kemudian FN ini false negatif. Jadi kucing diprediksi bukan kucing salah. Jadi false negatif adalah kucing yang seharusnya terdeteksi tapi malah terlewat. Kemudian TN ini true negatif, anjing diprediksi bukan kucing, benar. Ucapan true negatif adalah anjing yang benar dikenali sebagai bukan kucing.
Nah, hubungannya dengan rumus Presion ini TP plus FP ini, Presion fokus pada hasil prediksi kucing. Apakah yang dikatakan kucing benar-benar kucing? Kemudian Recalnya ini, Recal fokus pada data kucing asli. Apakah semua kucing berhasil ditemukan? Jadi dari hasil classification report dan visualisasi precision serta Recal yang disimpulkan bahwa model sudah bekerja dengan baik karena nilai Presion, Recal, dan equerry mendekati 1. Baik, selanjutnya itu ada create dataset for our face. Yaitu kode ini dipakai untuk mengambil foto wajah dari webcam lalu menyimpannya ke folder dataset untuk data training face recognition. Nah, yang pertama itu ada cap CV2 video capture, yang dimana CV2 video capture 0 sama dengan membuka webcam utama pada laptop. 0 artinya kamera default. Kemudian simpan nama pemilik wajah, yaitu my name sama dengan Yunus, I sama dengan 0. My name adalah nama folder atau label wajah, I sama dengan 0 atau penghitungan jumlah foto yang diambil. Kemudian ada while cup is open, yaitu program akan terus berjalan selama kamera berhasil dibuka. Selanjutnya mengambil frame di kamera, yaitu red frame, red status berhasil atau tidak frame gambar foto dari kamera saat itu. Kalau red sama dengan true berarti gambar berhasil diambil. Selanjutnya itu CV2 IMSO capture photo frame, menampilkan kamera ke layar dengan judul capture foto. Kemudian simpan gambar ke folder, yaitu CV2 image my face %s%04d JPG my name iframe adalah menyimpan gambar hasil kamera ke folder my face. Nama file akan jadi seperti Yunus 00.jpg, Yunus 0001 JPG, Yunus 002 JPG, dan seterusnya. Kemudian if CV weight key 100 adalah ORT key RI sama dengan 71 break, yaitu program berhenti kalau tekan tombol key atau jumlah foto sudah sampai 71 gambar. If CV2 weight key 100 adalah tunggu 100 ms sebelum ambil frame berikutnya. Kemudian I plus sama dengan 1 adalah setiap foto berhasil diambil nomor file bertambah 1. Selanjutnya itu cap release CV2 di story all windows adalah cap release adalah menutup kamera, dan CV2 di story all windows adalah menutup semua jendela OpenCV-nya. Selanjutnya itu ada dir dataset, menampilkan isi folder dataset. Terlihat adalah folder orang lain seperti Colin Powell, Donald Rumsfeld, George Webus, dan seterusnya. Artinya dataset ini berisi banyak wajah orang. Kemudian ada mdir dataset Yunus, yang dimana itu adalah untuk membuat folder baru bernama dataset Yunus. Folder ini dipakai untuk menyimpan data wajah milik Yunus. Kemudian selanjutnya itu ada I move my face dataset Yunus, yang artinya digunakan untuk memindahkan semua file foto dari folder my face adalah ke folder dataset Yunus.
Move adalah perintah bahwa terminal Windows fungsinya untuk memindahkan file. Sedangkan MyFace adalah folder tempat foto hasil kamera tadi disimpan. Tanda ini adalah artinya semua file dalam folder itu. Selanjutnya itu di sini menampilkan hasil outputnya. Semua foto berhasil dipindahkan. Total ada 72 files. Lalu muncul 72 files moved, yang artinya 72 foto wajah berhasil dipindahkan ke dataset. Kemudian, kenapa harus dipindahkan ke dataset? Karena folder dataset adalah tempat semua data wajah disimpan untuk training voice recognition. Jadi, alur yang pertama itu kamera ambil foto pada wajah, foto disimpan sementara di MyFace lalu dipindahkan ke dataset Yunus. Setelah itu bisa dipakai untuk melatih model pengenalan wajahnya. Kemudian ada tes ini dataset adalah untuk training, tes adalah untuk pengujian model. Mungkin itu saja yang kamu. Selanjutnya, tes real-time video atau mengambil video langsung dari kamera. Untuk codingannya di sini dev drawpad. Ini untuk membuat fungsi dengan nama fungsi drawpad yang dimana nanti isinya itu akan ada gambar, label atau teks. Kemudian ini x0,y0 merupakan titik awal untuk gambarnya. xt,yt di sini akan menjadi titik akhir gambar. Kemudian di sini color, di sini akan menjadi warna kotak. Di sini menggunakan warna default 255,127,0, ini merupakan warna orange. Kemudian nanti ada text colornya atau warna teks. Di sini menggunakan warna putih. Selanjutnya di sini ada w,h baseline, dimana ini digunakan untuk menghitung ukuran teks. Dan nanti teksnya akan menggunakan font versi simplex dengan ukuran font 0,5 dan ketebalannya itu 1. Selanjutnya di sini CV2 rectangle ini untuk menggambar kotak utama atau bounding box. Sini ada gambar, kemudian x0,y0 plus baseline. Ini titik kiri atas. Kemudian di sini ada max. Ini titik kanan bawah. Kemudian ada warnanya dan ketebalan garis kotaknya. Kemudian ada CV rectangle, yaitu untuk menggambar background text. Di sini ada image, kemudian x0,y0 minus h merupakan posisi atas teks, kemudian x0 tambah w, y,u tambah y0 tambah baseline, ini posisi bawah teks, kemudian ada colornya, dan min 1 ini artinya kotak diisi penuh atau solid. Kemudian ada CV2 put text image. Ini untuk menampilkan teks, yang dimana label itu teks yang akan ditampilkan, kemudian x0,y0 posisi teks, dan ini menggunakan versi simplex untuk fontnya. Kemudian 0,5 merupakan ukuran font, kemudian ada warna teksnya, dan 1 ketebalan teks. Dan line AA ini tujuannya untuk teks terlihat halus. Nah, ini return img untuk membalikan gambar yang sudah diberi kotak.
mengembalikan gambar yang sudah diberi kotak dan teks. Selanjutnya di sini Cap CV2 Video Capture ini untuk mengaktifkan kamera, yang mana di sini menggunakan kamera default dari laptop. Kemudian while cap ini akan dilakukan loop selama kamera aktif. Nah, loop akan terus berjalan selama kamera masih terbuka. Ini digunakan untuk membaca video secara real time. Kemudian di sini read, frame, cap read. Read di sini bernilai true jika frame berhasil dibaca. Kemudian frame merupakan gambar hasil tangkapan kamera. Kemudian if read ini untuk mengecek apakah frame berhasil dibaca atau tidak. Nah, jika true maka proses akan terus berlanjut, dan jika false maka kamera bermasalah. Nah, di sini jika true, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu gambar akan diubah ke grayscale atau gambar diubah menjadi warna abu-abu. Tujuannya itu untuk mempercepat proses dan mempermudah deteksi wajah. Kemudian di sini face cascade ini untuk mendeteksi wajah di dalam gambar. Nah, di sini warna gambar gray, kemudian di sini 1,1 merupakan skala, dan 5 ini adalah akurasi deteksi. Nah, di sini merupakan koordinat wajahnya. X, Y merupakan posisi, kemudian W, H itu ukuran kotak wajah. Nah, selanjutnya ada face image, gray, Y tambah H. Di sini untuk memotong bagian wajah dari gambar, atau hanya fokus ke area wajah saja. Kemudian, di sini ada face image, CV2 resize. Ini untuk mengubah ukuran wajah menjadi 100 kali 100 pixel. Selanjutnya di sini ada IDX confidence. Di sini untuk prediksi wajah. Misalnya di sini IDX merupakan indeks label yang misal orang ke-1 atau kedua. Kemudian confidence merupakan tingkat keyakinan menggunakan persen. Selanjutnya label teks. Di sini untuk membuat label teks. Formatnya label IDX, confidence. Kemudian frame drawpad. Di sini untuk memanggil fungsi drawpad. Color 0,255,255 ini merupakan warna kotak yang nantinya akan menjadi warna kuning. Kemudian ini warna text colornya 50,50,50 merupakan warna abu gelap. Nah, kemudian CV ImShow ini detect face untuk menampilkan hasil dari tangkapan gambarnya yang tadi. Nah, jika kamera gagal membaca frame, maka di sini akan ada else break, yang mana nanti akan keluar, prosesnya akan keluar dari loop. Di sini if CV2 with K 10 or the key, di sini tujuannya untuk menunggu input keyboard key untuk program, untuk menghentikan program. Nah, di sini CV destroy all windows untuk menutup seluruh Windows-nya.